Ya, oke. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, ini di dalam mata kuliah semester antara, ya, keamanan jaringan komputer, ya. Ada yang sudah hadir di pagi ini, ada Trisa, ya, Aurel, ada juga siapa itu, Prima Kurnia, ya, Nur Hikam. Oke, kita mulai ya materi kita hari ini. Nah, saudara-saudara, sebelumnya saya memberikan tugas kepada Anda ya, untuk membuat resume ya. Nanti akan saya buatkan forum tugas ya, supaya nanti semua tugas diunggah di situ ya. Kemudian juga ada forum UTS ya. Jadi forum UTS itu saya bikin sesederhana mungkin ya. Anda tinggal itu menjawab ya sesuai dengan hasil belajar mandiri dari eh, material yang saya berikan kepada Anda ya. Jadi semoga tidak ada kesulitan ya dari Anda semuanya ya. Saya pikir itu bisa Anda kerjakan dengan itu waktu yang Anda miliki ya di tempatnya masing-masing. Jadi saya pikir relatif tidak ada kendala ya. Eh, ke depan ini kita selesaikan di minggu depan ya mata kuliah kita ini ya. Saya punya hutang 2 Vicon kepada Anda ya. Jadi nanti minggu depan ini mungkin saya akan tambah lagi 2 kali Vicon ya. Kira-kira bisa saudara ya 2 kali Vicon? Bisa, Pak. Bisa ya. Mungkin, izin sarannya mungkin jangan hari kerja aja sih, Pak, kalau Oke, oke. Trisha kayak Hmm. gitu, mhm. Malam nggak apa ya? Malam jam-jam setengah 7 ya, mulai supaya nggak terlalu Aman, malam Pak, ya. heeh. Trisha bisa, Pak, mhm. Atau jam 5 boleh? Kalau jam Jam 5 5. pas pulang kerja, Pak. Oh, pas pulang Mungkin kerja jam ya? Oh iya. heeh, jam 7.00-7.00-an nggak apa-apa, Pak. Oke, ya. Heeh. Di jam 5 masih di jalan ya, semuanya. Iya siap, Pak. Oke, saudara-saudara, sistem keamanan komputer dan jaringan itu memang kita paling 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 mudah adalah mengetahui wilayah kerjanya, ya, supaya kita mengetahui gitu kan, di mana sih pekerjaan ilmu keamanan komputer ini ya. Apakah hanya di komputer saja? Betul, memang pekerjaan ilmu keamanan komputernya di komputer, tapi ada bagian-bagian tertentu yang itu merupakan area penerapan daripada keamanan komputer itu sendiri. Ya, jadi orang-orang yang bekerja di keamanan komputer itu sebetulnya adalah dia bekerja secara fisik, dia bekerja di depan komputer atau sistem yang running daripada mengatur sistem keamanan itu memang ada di dalam komputer, tapi dia bekerja bisa kita pilah-pilah berdasarkan OSI Security Architecture ya atau Open System Interconnection. Jadi cara kerja komputer itu dibagi menjadi beberapa beberapa ini ya, beberapa layer ya, beberapa lapisan. Jadi lapisan-lapisan OSI ini menunjukkan penerapan daripada wilayah jaringan keamanan komputer ya. Nah, saudara-saudara, komputer itu bisa dimodelkan OSI secara standar. Kenapa? Karena di dalam komputer itu ada yang namanya aliran data, ada yang namanya aliran informasi, ada yang namanya aliran suatu pengetahuan di situ. Nah, karena orang itu berusaha untuk menyerang ya komputer dan jaringan, maka sebetulnya yang diserang itu adalah berdasarkan alur proses eh, aliran data atau aliran informasi di dalam komputer atau jaringan itu sendiri. Nah, gitu ya. Nah, jadi OSI ini membuat kita semakin paham bahwasanya keamanan komputer itu bisa kita pilah-pilah berdasarkan area lapisan cara kerjanya, ya. Oke, seperti kita ketahui saudara-saudara, OSI itu ada 7 layer, ya. Ada 7 layer dari layer yang paling bawah, ya kan, physical layer, ya. Physical layer ini adalah jaringan penghubung antar komputer secara fisik, ya, boleh menggunakan konsepnya local area network, ya, boleh menggunakan itu wide area network, ya, boleh menggunakan wireless, boleh menggunakan secara fisik, ya. Jadi dia adalah itu media komunikasi jaringan komputer secara fisik, ya. Wireless boleh, optik boleh, ya. Kemudian koaksial boleh, gitu ya, dengan berbagai macam konfigurasi ya, local area network ya, kemudian itu wide area network ya, sampai metropolitan area network ya, macam-macam. Jadi physical layer ini adalah tempat di mana data itu mengalir. Dan data secara fisiknya dia adalah merupakan sinyal gelombang elektromagnetik ya. Sinyal gelombang elektromagnetik itu boleh cahaya kalau di fiber optik ya, boleh gelombang radio kalau di wireless ya, gelombang radio microwave ya, boleh infrared, boleh apa saja. Jadi
data kita itu ada di situ secara fisik. Bentuknya adalah aliran daripada gelombang elektromagnetik dalam bentuk pulsa-pulsa digital. Nah, jadi kalau orang berusaha menyerang keamanan komputer atau jaringan, dia juga menjadi ini menjadi sasaran, menjadi tempat ya, menjadi tempat operasi. Jadi orang-orang yang bekerja dalam wilayah keamanan komputer juga harus paham ya dari mana ini aliran data serangan ini. Nah, gitu ya. Jadi ada physical layer, ada data link layer ya. Data link layer ini adalah paket-paket data itu di recognize ya supaya disesuaikan jumlah paketnya. Nah, ini juga merupakan security ya bekerja di situ. Kemudian juga ada network layer ya. Network layer ini tempat daripada transmission control protocol ya atau IP ya, TCP IP. Ya, kemudian ada transport layer, ada session layer, ada presentation layer sampai ke application layer. Dari physical layer sampai ke application layer ini saudara-saudara, ini bentuk daripada datanya berbeda-beda. Ya, bentuk datanya atau formatnya juga berbeda-beda. Sehingga orang kalau mau menyerang komputer dan jaringan, dia mengetahui data mana yang akan dicari atau diolah. Ya, jadi kalau kita melihat keamanan komputer itu diserang ya kan, mulai dari mana dulu? Ya, dia bergabung dalam physical layer. Setelah dari physical layer, dia mendapatkan akses untuk menuju ke data link layer. Nah, terus sampai ke atas ya. Jadi kalau keamanan komputer itu kita pikirkan secara utuh berdasarkan OS layer ini, maka bisa dipastikan komputer tadi itu atau jaringan komputer itu lebih secure ya, lebih aman dari serangan. Nah, saudara-saudara, OSI Open System Interconnection ini di dalam istilah security merupakan kumpulan daripada protokol ya, protokol-protokol standar teknik ya kan yang digunakan untuk memastikan bahwa terjadinya keamanan data dan komunikasinya di dalam jaringan ya. Jadi Open OSI Security itu adalah kumpulan protokol standar dan teknik yang digunakan untuk memastikan keamanan data dan komunikasi. Nah, ya di dalam lingkungan bentuk jaringan komputer, gitu ya. Jadi dengan cara seperti ini orang-orang bekerja dalam keamanan komputer itu paham dia bekerja di mana, ya. Apakah keamanannya itu hanya melindungi application layer, ya, tidak sampai physical layer, dia tahu, ya. Kenapa? Karena bentuk datanya beda-beda, ya, bentuk data dan komunikasinya berbeda-beda dari physical layer sampai ke application layer. Nah, seperti itu ya. Dengan cara seperti ini kita memahami bahwa ternyata protokol, standar, dan teknik berbeda-beda. Ya, standar dan tekniknya berbeda-beda dari semua 7 lapis OSI ini. Nah, gitu ya. Nah, mari kita lihat itu klasifikasi daripada OSI Security Architecture. Ya, jadi klasifikasi security secara arsitektur OSI. Nah, gitu ya. Jadi bagaimana penerapan security di dalam komputer dan jaringan komputer secara OSI? Nah, itu kita bagi-bagi menjadi 3 ini. Ya, ada security attack, ada serangan keamanan, ada mekanisme pengamanan, ada layanan keamanan. Nah, ya, ada security attack, ada security mechanism, ada security service. Ya, jadi itu berdasarkan arsitektur daripada itu lapisan-lapisan OSI, maka kita bisa mengidentifikasi 3 hal ini. Ya, orang kalau mau membuat aman komputer dan jaringan, maka dia harus tahu jenis-jenis serangan. Nah, itu adalah security attacks ya. Kemudian itu security mechanism, bagaimana cara mengamankannya ya. Karena mengamankan itu nggak sekali 2 kali, maka harus dibuat secara reguler atau secara berkala. Nah, bagaimana itu kita wujudkan? Maka ada security service. Nah, seperti itu ya. Ada pertanyaan, saudara-saudara? Halo? Siap, sementara belum Pak dari Trisha. Oke, ya. Jadi serangan keamanan itu adalah merupakan attempt, ya, upaya oleh orang atau sistem, ya kan, untuk melakukan unauthorized access, ya kan, upaya orang atau sistem, ya kan, untuk apa? Untuk melakukan akses secara tidak terautorisasi, ya. Jadi ibaratnya adalah bahasa bahasa informalnya adalah melakukan penyusupan, ya, dalam rangka mengacaukan atau juga melakukan perubahan di dalam itu security system jaringan atau juga perangkat, ya, itu ya.
Jadi security attacks itu kan upaya orang untuk apa? Ya, untuk melakukan akses yang tidak diizinkan, ya. Jadi masuk pintu aja udah merupakan keamanan, ya belum ngambil data ya. Jadi Anda bisa bayangkan kan sebenarnya security attacks itu kan orang masuk rumah orang, pagar orang tanpa ngambil itu sudah merupakan serangan keamanan. Nah, gitu ya, paham ya kira-kira ya, saudara. Padahal orangnya belum tentu ngambil, gitu kan. Jadi kan ada itu kan, kalau Anda pernah lihat video-video yang viral-viral itu kan, rumah kemalingan gitu kan, kebun kemalingan itu kan, dia masuk pintu, ya kan, setelah itu dia keluar. Itu merupakan dikategorikan sebagai apa? Sebagai keamanan. Artinya apa? Kenapa orang bisa masuk ke dalam pintu rumah, ya, atau juga pagar rumah? Kenapa? Karena ada celah keamanan. Nah, gitu ya, bahwa nanti dia melakukan apa setelah dia masuk. Nah, macam-macam. Ya, dia bisa mengakses, ya, mengacaukan sistem, ya, mengkompromikan ya, sistem dan konfigurasi gitu kan dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi security attacks ini, saudara, bisa kita kategorikan adalah upaya yang apa itu disengaja dari orang gitu kan masuk ke dalam jaringan atau komputer orang lain seperti itu ya. Nah, kok bisa apa itu orang itu bisa masuk ke dalam apa itu melakukan akses seperti ini? Halo saudara, kenapa Siap, Kak Bimo. orang itu bisa masuk ke dalam komputer orang lain? Mas dalam arti akses. Kenapa? Kenapa? Ya. Anda harus tahu ya karena komputer itu terhubung oleh jaringan. Nah, gitu ya. Semua komputer itu terhubung oleh jaringan. Nah, di sini ya pengguna dan pengganggu keamanan itu berada dalam physical layer. Gitu ya. Jadi kalau misalkan Trisa di sini ya dengan semua orang yang menggunakan ini jaringan internet hari ini itu terhubung satu sama lain, terhubung dengan berbeda-beda physical layer ya. Ada yang menggunakan fiber optik, ada yang menggunakan wireless, ada yang menggunakan infrared, ada yang menggunakan local area network ya. Semua terhubung di sini ya. Tapi kenapa dia bisa masuk ke data link layer di sini? Nah, gitu ya. Karena apa? Karena gitu kan, itu ada celah di data link layer ini. Nah, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga dia bisa melakukan unauthorized access. Nah, di sini ya. Jadi orang prinsip daripada keamanan itu saudara-saudara kan, semua orang itu bisa masuk ke dalam komputer orang lain. Kenapa? Karena sudah menjadi resiko jaringan komputer. Semua jaringan komputer itu transparan, ya transparan. Begitu kita terhubung dengan internet, artinya apa? Kita itu sudah terhubung dalam jaringan, mohon maaf, terhubung ke dalam jaringan yang transparan, yang satu sama lain itu bisa melakukan unauthorized access. Nah, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga perlu diterapkan yang namanya sistem keamanan. Ya, ibaratnya orang itu bikin pagar, ya. Bikin pagernya dulu, bikin kunci garasinya, bikin kunci masuk. Nah, seperti itu ya. Inilah itu yang disebut sebagai itu upaya, ya. An attempt by a person or entity to gain unauthorized access, ya. Untuk macam-macam ya, untuk masuk nyoba-nyoba boleh, kan biasa gitu ya, hacker-hacker itu nyoba-nyoba dulu masuk gitu kan, kemudian dia melakukan pengacauan sistem data, ya kan, ngambil data, ya kan, nah, compromise the security of system, ya, dia melakukan perubahan-perubahan itu eh, cara kerja satu sistem. Nah, saudara-saudara, itu serangan keamanan ini bisa kita kategorikan menjadi dua aktivitas ya, passive attack atau juga active attacks ya. Jadi passive attack ini gitu kan itu dia pihak ketiga ya menyusup ya kan berusaha untuk mengakses ya kan informasi ya. Jadi mengakses informasi ini gitu kan dalam rangka ya kan dia komputer itu berkomunikasi data ya, saling mengirimkan data ya satu sama lain. Ya, komputer kita ini dengan komputer Anda gitu kan mengirimkan data satu sama lain sehingga kita bisa melakukan Vicon seperti saat ini. Nah, ada pihak ketiga ya yang tidak terhubung dengan media kita saat ini itu bisa masuk, tapi dia tidak melakukan itu dia hanya berusaha untuk mengcopy data yang kita kirimkan atau data yang saya kirimkan kepada Trisa dan kawan-kawan ini.
Nah, orang seperti ini adalah passive attack. Kenapa? Dia berusaha menyadap, ya. Jadi itu attacker ya itu menyadap atau memonitoring ya sistem jaringan dan perangkat ya. Jadi bentuknya apa bentuknya? Bentuknya adalah eavesdropping gitu kan, nguping ya. Eavesdropping ini nguping ibaratnya, nguping gitu kan. Kemudian juga melakukan apa itu? Melakukan traffic analysis gitu kan supaya dia bisa melakukan enkripsi atau bisa mendekripsi suatu informasi. Nah, gitu ya. Jadi apa itu passive attack ini sebetulnya adalah menyadap, ya, mengoping, ya, mencari tahu, mencari pola. Nah, itu adalah apa itu passive attacks. Jadi hacker-hacker yang memang profesional kan, memang dia sebelum melakukan aktivitas untuk melakukan apa itu aktivitas yang membahayakan, dia itu melakukan passive attack dulu, ya. Jadi kan nggak ada orang apa itu kecurian motor kalau kalau dia tidak hati-hati ya, maling itu di mana-mana ada ya. Jadi dia pasti melakukan survei dulu. Nah, survei ini apa yang dilakukan oleh oleh attacker ini? Dia melakukan namanya passive attack dulu, ya, mengintai, ya, monitoring, ya, menyadap informasi, mencari pola, gitu kan. Nah, di situ dia mendapatkan satu informasi apa operating sistemnya, bagaimana sistem keamanannya, ya, bagaimana metode enkripsi datanya. Nah, dari situ dia berusaha untuk mendapatkan informasi tadi itu. Setelah dia berhasil melakukan passive attack, dia melakukan active attacks karena dia sudah mendapatkan informasi mengenai celah-celah keamanannya. Nah, active attacks ini ya kan mekanismenya kan bisa menggunakan teknik maskere ya. Maskere ini artinya adalah tip one ya, masker ya, maskere ya. Jadi dia berpura-pura ya, berpura-pura menjadi suatu eh, sistem yang dikenali oleh komputer atau jaringan ya. Kemudian jika dia mulai melakukan replay ya. Jadi dia mulai mengintersepsi atau mengintercept pesan yang dikirimkan ya. Dia sudah mulai melakukan yang namanya itu modifikasi di sini ya. Dia bisa membalas pesan padahal pesannya bukan dari kita, ya. Dia bisa membroadcast informasi ya dalam rangka untuk keuntungan pribadi gitu ya. Kemudian dia juga melakukan modifikasi pesan ya, modifikasi pesan ini gitu kan. Jadi itu informasi gitu kan yang dikirimkan itu sudah dirubah oleh attacker ya. Kemudian dia juga melakukan denial of service ya. Dia itu eh, penyerang ini gitu kan mengirimkan mengirimkan data sebanyak-banyak kepada sistem. Agar apa? Agar sistem itu mengalami mengalami itu load kerja yang sangat tinggi. Ya, dia mengirimkan data yang fake ya. Seolah-olah itu adalah request, padahal itu adalah dari satu attacker. Attacker ini mengirimkan apa itu serangan DOS ya, mengirimkan apa itu request data atau informasi sebanyak-banyaknya. Sehingga apa? Sehingga sistem bekerja penuh padahal yang dilayani nggak ada. Nah, gitu ya. Nggak ada orang yang meminta data itu sebetulnya. Itu adalah contoh daripada DOS attacks seperti itu. Nah, bagaimana untuk mengatasi itu sudah saudara mengatasi adanya security attacks tadi itu ya atau serangan keamanan, maka diberlakukanlah mekanisme pengamanan ya. Mekanisme pengamanan ini berdasarkan OSI arsitektur security ya atau OSI security arsitektur gitu ya. Itu ada berbagai macam metode atau teknik ya. Ada enkripsi ya. Enkripsi adalah bahasa sederhana adalah penyandian ya, disandikan ya. Pesan yang dalam bentuk data, informasi itu disandikan. Jadikan supaya apa? Supaya kita tidak disadap oleh orang lain, ya. Kemudian juga diberlakukan sistem keamanan dengan digital signature, ya. Bisa menggunakan bioinformatik, ya, bioinformation, ya, bisa menggunakan kriptografi, ya. Jadi unik teknik bisa disematkan di dalam digital signature seperti ini, ya. Kemudian juga traffic padding, gitu kan. Traffic padding ini adalah adanya ekstra jaringan, ya, ekstra jaringan gitu kan untuk melakukan mitigasi jika jaringan itu mengalami suatu serangan keamanan ya. Namanya adalah traffic padding. Kemudian routing control. Ya, routing control ini gitu kan untuk mengecek gitu kan
data ini dikirimkan di dalam jaringan betul nggak sampai kepada orangnya, orang yang memang diberikan autorisasi untuk tergabung dalam jaringan komputer. Nah, seperti itu ya. Jadi ada kurang lebih ada 4 ya mekanisme pengamanan komputer gitu kan atau keamanan komputer supaya itu dipastikan terjadinya security yang sangat tinggi sekali ya. Nah, kemudian bagaimana itu supaya lebih aman lagi ya dari security attacks tadi itu kan ada berbagai macam layanan ya. Ada autentikasi ya. Autentikasi ini adalah proses verifikasi untuk mengidentifikasi user atau device ya supaya memang itu adalah orang yang benar ya. Sehingga yang mengakses sistem atau jaringan itu memang orang yang memang yang dirancang memang bisa atau diizinkan untuk mengakses sistem atau jaringan atau juga device ya. Kemudian juga akses control, dibatasi aksesnya. Akses control ini policy kebijakan ya. Di dalam satu sistem perusahaan misalkan ya kan atau perbankan itu enggak semuanya ya mulai dari direktur bank sampai ke bawah kasir gitu kan. Itu mengakses sistem yang sama atau platform yang sama misalkan. Itu aksesnya berbeda-beda, dibatasi kontrolnya ya. Jadi mulai dari user nasabah sampai ke direktur itu aksesnya dibatasi, nggak boleh semuanya akses sama. Nah itu bagaimana cara mengaturnya? Mengaturnya adalah policy kebijakan, ya policy and prosedur, ya kebijakan dan prosedur untuk mengatur siapa-siapa saja yang bisa mendapatkan akses sesuai dengan kewajiban, tugas dan tanggung jawabnya, ya. Kemudian juga adalah ada data confidentiality ya, kerahasiaan data. Nah, ini apa itu proteksi informasi yang diakses ya. Kemudian ada data integrity kan data integrity adalah sumber data itu dari mana ya. Kemudian adalah non repudiation ya. Jadi itu data ini memastikan aslinya dari mana ya itu kan sehingga data itu tidak bisa dipalsukan ya. Nah, apa keamanan dari itu keuntungan daripada OSI security architecture ini adalah menyediakan keamanan ya kan mengatur keamanan sesuai dengan cara kerja daripada OSI-nya. Jadi kalau kita menyematkan sistem keamanan itu mulai dari bawah physical layer sampai ke application layer di 7 layer tadi itu. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mengetahui, bisa melakukan mengidentifikasi, ya, bisa melokalisir, bisa menganalisa, ya, sehingga apa? Sehingga itu menyediakan keamanan secara utuh di dalam jaringan, ya, sehingga kita bisa mengatur pendelegasian tugas tentang jawab ya supaya di dalam departemen security kan cyber security misalkan ya supaya ada yang bertugas-tugas ada yang mengamankan di layer physical ada yang mengamankan di layer data link ya sampai ke transport layer network layer transport layer gitu kan sampai seterusnya sehingga dibagi-bagi sehingga departemen cyber security ini tidak bekerja secara fokus ya. Jadi kalau kita merancang cyber security ini sebagai departemen di dalam satu lembaga yang berupaya untuk mengamankan misalkan proses e-bisnis yang saat ini sedang ramai ya. Ya, karena semua orang kan sekarang melakukan transaksi sekarang sudah e-bisnis ya. Jadi dengan cara seperti itu maka keamanannya sudah sangat dapat diandalkan ya reliable. Nah, otomatis ya kan memenuhi standar internasional ya karena OSI itu memang sudah menjadi suatu standar ya interoperability gitu kan jadi memastikan bahwa penerapan daripada sistem keamanan dengan cara OSI model ya itu memudahkan kita di dalam menelusuri ya menelusuri mana yang resource yang atau hardware dan software yang digunakan secara bersama-sama mana yang private nah, itu seperti semuanya dapat betul diimplementarisir interoperability-nya ya atau juga operasi secara bersama-sama ya scalability otomatis ya kan bisa di-expand sistem keamanan jaringannya kan berdasarkan pengembangan jaringan ya kemudian juga fleksibel ya jadi fleksibel itu adalah itu bisa di keamanan ini bisa dikerjakan di mana saja ya dari sisi user dari sisi katakanlah provider dari sisi katakanlah server semuanya dapat dirancang ya dan juga dapat disediakan ya. Oke, saudara ada pertanyaan silakan. Halo. Siap, izin Pak, Ya, Trisha ada silakan. satu. Siap, izin Pak, izin bertanya. Ini Trisha tadi sempat berpikir kalau untuk
untuk penyerangan OSI, itu bisakah kalau penyerangnya itu skip atau melewati tahap passive attack? Soalnya tadi Trisha berpikir, Trisha ini pernah mendapatkan semacam spam email yang mungkin Trisha kira dilakukan secara massal ya oleh pengirimnya. Jadi dia itu mengatasnamakan sepertinya phishing, mengatasnamakan Apple, jadi langganan subscribing Apple. Sedangkan Trisha sendiri belum pernah menggunakan perangkat Apple sama sekali. Nah, ini yang Trisha berpikir adalah kalau dia menggunakan passive attack sebelumnya, seharusnya penyerang mengetahui target mana, seenggaknya mereka mengetahui traffic ya, uh, tanda kutip korban mana yang kira-kiranya lebih masuk akal, apakah korban menggunakan Apple atau tidak, karena kalau misalkan dia melakukan mass attack saja, itu bukan yang langsung masuk ke active attack aja ya Pak yang dilakukan, karena dia tidak melakukan kegiatan intelijen, kegiatan passive attack di mana dia itu melakukan sebutannya itu mempelajari ya korban-korbannya apakah masuk akal kalau dia mengirimkan email seperti ini atau bagaimana ya Pak ya itu. Soalnya apa namanya Trisha sering menemukan email yang kiranya mungkin dikirim secara massal oleh penyerangnya karena tidak ada hubungannya dengan kegiatan Trisha atau teman-teman kerabatnya Trisha seperti itu Pak. Ya, bagus sekali pertanyaannya Teresa ya. Betul. Jadi dia berarti dia sudah bisa melakukan tadi ya modifikasi pesan gitu ya. Jadi dia bisa mengetahui itu pola pengguna gitu ya. Jadi memang dia sudah melakukan active text di sini kan. Ya, jadi dia itu kenapa dia bisa broadcast email ya? Ya berarti dia sudah bisa melakukan active text ya. Jadi dari sisi server ya, dari sisi server dia sudah melakukan active text ya. Tapi dari sisi katakanlah Anda ya, dari sisi user ya, calon korban itu dia melakukan yang namanya passive text dulu ya. Dia kan memancing respon ya, mancing respon daripada calon korban. Nah, dia melakukan passive text dulu kepada user ya, calon-calon korban ya, calon korban. Kenapa? Supaya ada respon gitu ya. Jadi ya, salah satu phishing mail itu kan berarti kan dia masuk ke dalam salah satu server email ya. Jadi dia bisa masuk ke dalam server mail sehingga dia bisa broadcast email secara masif gitu kan. Sehingga dia bisa diartikan kan bahwa orang-orang seperti ini gitu kan itu bisa masuk ke dalam server mail suatu mail server untuk broadcast email ya. Karena kalau dia menggunakan email satu persatu kan nggak mungkin ya. Karena dia bisa berusaha mencari korban ya. Jadi ke mail server dia adalah melakukan sudah berada pada tahap active text ya, tapi waktu dia mau mencari korban, dia melakukan passive text dulu, ya. Dia mencari-cari celah, mencari-cari respon. Nah, seperti itu ya. Dia mencari, menawari satu betul keuntungan, menawari satu katakanlah ke betul peluang, ya, menawari macam-macam. Yang tujuannya adalah dia mendapatkan respon. Nah, seperti itu ya. Respon itulah yang nanti akan dia arahkan supaya dia dapat melakukan pencurian password, pencurian data, dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi dia mancing respon pengguna atau calon korban supaya apa? Supaya dia bisa nyusup. Ya, jadi dia memancing respon itu dalam rangka apa? Dalam rangka dia mau melakukan active text. Nah, di sini ya, supaya dia bisa melakukan, itu dia melakukan pada tahap gitu kan, itu maskere, ya, di sini dulu, ya. Jadi kalau ini sudah berhasil ke calon korban, maka dia bisa sampai ke replay, modification message, sampai juga ke seterusnya. Ya, demikian, Lisa. Siapa? Paham Pak? Oke, ya bagus ya. Silakan pertanyaan lain. Di sini ada siapa ini? Ada Prima. Ya, silakan. Ada pertanyaan. Oke. Nah, saudara-saudara, kalau tidak ada pertanyaan nanti kita lanjutkan minggu ini ya. Tunggu jadwal dari saya. Saya usahakan 6:30 ya. Jadi saya butuh 2 kali vikon untuk memenuhi kewajiban saya kepada Anda. Ya, terima kasih ya, Trisa ya. Siapa? Nanti, Terima ya kasih nanti banyak saya kembali Pak. ya saya upload forum tugas ya supaya dikumpulkan Ya, di situ. Ya, ya, UTS-nya siapa? dikerjakan ya, Terima, UTS-nya. iya Pak. Siapa? Nah, Terima kasih lagi Pak. ya sama-sama. Yuk, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.